Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayaza faslun binusuki kang tetep ing dalem mertelakaken ibadah haji lan umroh. Yajib wajib apal haju haji wal umroh lan umroh wujub ainin kelan wajib ain. Biqouli ta'ala wa atimul hajja wal umroh lillah. Wa atimu lan nyempurnana sira kabeh haji wal umrah lan umrah lillahi krana Allah taala. Wa bi khabari anna sallallahu iku kala dawuh kanjeng Nabi lisa ili maring wong kang teko hujjah an abika wa tamir. Hujjah ngajekna sira nabika sing bapak sira wa tamir lan umrah sira. Sohakonya kakene hati sapa jamun minal khufat minhum kang tetep saking khufat terus sang jamun minal khufat al hakim utawi imam hakim hakau nyitaan hati sapa Romli oleh wajib mang fil umri dalam umur sa umur wa intona senajan dawa apa umur marotan kenan saambaran wahidatan kang sepisan. Kalau menurut ulama Syafi'i haji wajib satu umur satu kali, umroh juga wajib umur satu kali. Jadi tidak serta-merta gandeng antara haji dan umroh. Sehingga bisa melaksanakan umroh tidak bersamaan dengan haji. Dan wajib melaksanakan umroh walaupun tidak melaksanakan haji. Ini yang bisa digunakan oleh golongan KPIH di Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan orang-orang yang mengikuti rombongan dengan mewajibkan umroh. Tapi lek coro Imam Salasah tidak ada umroh mustaqilah. Di umroh itu wajib ketika bersamaan dengan wajibnya haji. Sehingga kalau di situ tidak wajib haji ya tidak ada kewajiban umroh. Cuman ini nggak begitu disampaikan karena merugikan pada travel. Mari kok sing umroh-umroh nang gak enak ngono lihatnya. Sehingga dengan pendapat dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i ini juga ada dua khilaf. Ada dua pendapat. Yang satu yang masyhur dari pendapatnya Imam Syafi'i, umroh dan haji wajib satu usia, satu umur satu kali. Sehingga walaupun tidak wajib haji mampu umroh ya harus melaksanakan umroh. Tapi kalau menurut Imam Salasah dan sebagian dari Syafi'iyah, haji yang wajib itu haji, umroh itu tidak wajib. Karena toh umroh dengan haji itu dilakukan bersamaan juga bisa. Itu permasalahannya. Likulin dalilun. Jadi dalil yang mewajibkan haji saja karena di dalam hadis Jibril itu yang ada dalam rukun Islam hanya haji wa anta hujjal baita, bukan ada wa anta tamiro dan umroh. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i yang mengatakan wajib haji dan wajib umroh yaitu atimul hajja wal umrota lillah, kata wajib itmam berarti wajib dilaksanakan. Tapi dikarenakan tidak ada ibadah yang wajib disempurnakan kecuali wajib. Kalau menurut Syafi'iyah, kalau menurut Hanafi kan enggak. Ibadah itu walaupun sunat atau wajib, pokok yang penting sudah melaksanakan tidak boleh dibatalkan.
termasuk haji. Kalau menurut Imam Syafi'i, ibadah yang sunat itu tidak diwajibkan dilaksanakan. Sedangkan orang tidak menyempurnakan sama halnya tidak melaksanakan. Maka tidak wajib untuk menyempurnakan kewajiban kecuali 3 hal. Kalau haji dan umroh walaupun sunat itu semuanya sepakat wajib disempurnakan dengan dawuh wa atimul hajja wal umrata lillah. Kedua, sholat jenazah walaupun sunat kalau sudah kadung melaksanakan tidak boleh dibatalkan karena melecehkan kepada mayit, melecehkan kepada yang dikasih. Mosok atau ngasih kasih don itu samanya melecehkan. Ketiga, khuruj anisakfi, keluar dari barisan perang walaupun tidak wajib dikarenakan sudah mencapai dengan nisab sesuai dengan kota bahwa orang Islam 2 kali, orang fakir, orang kafir 2 kali lipat daripada orang Islam, maka yang lainnya itu sudah tidak wajib, yakni sunat. Tapi walaupun sunat kalau sudah kadung ikut perang tidak diperkenankan untuk membatalkan karena sab'atun minal mubiqat, ada 7 hal yang merupakan hal yang bahaya. Di antaranya 7 itu adalah firor minaz zakhfi, yaitu keluar dari barisan perang. Itu. Nah, 3 hadis itu malah justru dijadikan justifikasi oleh Abu Hanifah bahwa ini menunjukkan amal tersebut tidak boleh dibatalkan. Buktinya haji yang sunat, umrah yang sunat juga boleh dibatalkan gitu. Kedua, perang juga nggak boleh walaupun sudah sunat. Sholat jenazah juga tidak boleh. Dengan didukung dawuhnya Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan sampai engkau membatalkan pada amalmu. Tapi kalau menurut mazhabnya Syafi'i, amal sunat itu tidak wajib diteruskan. Alasannya tadi bahwa sunat itu tidak harus dilaksanakan, tidak meneruskan bagian daripada tidak melaksanakan berdasarkan hadis as-shaim al-mutatawwi amirun nafsah insya asoma wa insya aftara. Orang yang puasa sunat itu menguasai dirinya, tidak tertekan. Kalau dia itu ingin meneruskan puasa, ya silakan puasa. Kalau dia ingin berbuka, ya silakan berbuka, nggak jadi puasa. Oleh nok berkat wapi yang akhirnya ya nggak sido poso. Padahal wis kadung niat. Nah, hadis itu menurut Abu Hanifah diartikan pada zaman mustakbal karena as-shaim fi'il isim fa'il itu wazannya zamannya sama dengan fi'il mudhari, yaitu menurut zaman hal dan zaman mustakbal. Berarti menurut ulama Syafi'i Hanafi, as-shaim al-mutatawwi wong sing arep poso sunat iku amirun nafsi. Sing masih belum sholat sunat amirun nafsi. Amirun nafsah yaitu orang yang menguasai dirinya. Itu amirun nafsihi ya kena. Kalau mau puasa ya poso sing temenanan, kalau ndak ya ndak usah niat. Kalau sudah kadung niat masuk di dalam poso tetap tidak boleh dibatalkan. Karenanya harus qadha. Makanya yang rajin puasa Senin Kemis kalau memang dibatalkan ya harus dikodoni menurut Hanafi, nggak boleh dibatalkan semacam itu. Nah, lalu bagi orang yang sudah memiliki uang untuk berangkat haji dan umroh,
sementara usia tidak mengizinkan, bagaimana? Ya sing apik haji, bukan umroh. Kalau belum pernah haji, ya haji aja, daftar haji. Ya tinggal nanti menemukan zaman apa enggak. Kenyataannya kalau sudah tua dapat prioritas. 3 tahun sudah bisa mengajukan. Nah, usia 70 ke atas itu kalau sudah 3 tahun boleh mengajukan. Tapi kalau masih muda enggak boleh. Ini karena saking banyaknya orang melaksanakan haji, dan haji itu dapat subsidi lebih dari 50%. Dikatakan subsidi ya subsidi, kalau katakan tidak ya tidak. Kalau umroh tidak ada, sehingga umroh itu harganya malah lebih mahal, kadang 35 juta, 30 juta paling itu umroh. Haji ini tidak sampai 35 juta, kemarin tidak sampai 35 juta. Yang penting bayar awal 25 juta. Nah, haji itu walaupun habisnya hanya 70 juta. Tapi hanya bayar 35 juta cukup, sebab uang yang sisa haji mulai tahun 50 sampai sekarang itu sudah ada 98 triliun. Dikembangkan sudah 98 triliun. Nah, itu untuk digunakan subsidi haji. Diarani subsidi bukan dari pemerintah, karena itu uangnya jamaah haji. Diarani jamaah haji juga bukan jamaah haji, karena jamaah haji malah kurang uangnya. Ini loh, uang apa? Sebenarnya kan uang pemerintah itu kan. Ya orang yang menangani itu, pemerintah, sedangkan Kemenak itu hanya sebatas pelaksana. Nah, kalau dulu haji itu ditangani oleh uang itu dikembangkan oleh Kemenak, sedangkan sekarang tidak. Kemenak itu hanya pelaksana, berarti mengajukan proposal habis berapa dan itu dikeluarkan itu. Nah, yang menangani keuangan ini sekarang BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Nah, itu anunya haji di Indonesia gitu. Nah, sedangkan uang yang dari proposal itu, pengajuan proposal itu, turahannya itu yang disebut dengan uang efisiensi. Itu nanti tasarufnya kepada orang-orang untuk kemaslahatan orang Islam. Tapi walaupun kemaslahatan orang Islam, ternyata zaman Pak Sayyid Akil Munawar digunakan sumbangan-sumbangan buat dana umum, yang malah justru kena penjara karena menggunakan dana haji digunakan untuk daum. Padahal itu bukan korupsi, jelas datanya ada, digunakan dana umum. Nah, itu bagaimana? Tanyakan yang DPR pusat ini kayak itu urusannya politik, bukan urusan anunya. Politik kan biasa semacam itu anunya. Jadi di Indonesia itu repotnya ke sana. Jadi ada hukum politik, ada hukum apa itu namanya formal. Ya, kasihan yang ngoten-ngoten mosok Sayyid Isapal Quran ngalim di penjara. Ya karena menyalahgunakan. Jadi menyalahgunakan itu dianggap korupsi. Padahal nggak korupsi, itu nggak diambil sendiri, hanya menyalahgunakan dana efisiensi haji. Nah, dari itu kemarin kan dana haji kan dibagi-bagi, itu akan digunakan untuk invest pada tol, pada pengembangan infrastruktur. Nah, itu yo orang-orang
DPR orang itu kayak nggak setuju. Alasannya apa? Itu dana haji itu untuk kemasyarakatan haji dan untuk orang Islam. Nah, sedangkan jalan itu bukan untuk orang Islam saja. Kalau mikir kok apa itu namanya pikirannya kok ketok lagi budu gitu ya. Kan orang di jalan-jalan di mendai komentar itu gak setuju saya itu karena itu untuk dana untuk orang Islam itu tidak boleh digunakan untuk selain orang Islam. Lah wong itu ketok blokon dalam agama yang semacam itu. Jadi itu bukan untuk orang non Islam, itu diinvestkan loh. Investasi tidak pernah rugi mana. Dan itu pun juga ada batas, ada aturan. Yang boleh diinvestkan hanya berapa persen, terus digunakan deposito berapa persen, itu sudah ada undang-undangnya. Yang digunakan non Islam, tapi kan kita itu dapat opah, artinya dapat laba yang begitu besar. Itu seperti halnya bangunan masjid, uang masjid saja kalau kita belikan besi, nanti Cina ya senggawe Cina uangnya. Ya, apa itu dikatakan untuk orang kafir kan ya tidak kan? Karena kita butuhnya bukan uangnya tapi besinya itu dari Cina kan? Ya Allah, ya segini gua nih. Di Indonesia gitu. Aku lah ya malah ketok itu menang. Itu urusan haji. Ya silakanlah kalau akan umroh melakukan kewajiban menurut mazhab Imam Syafi'i. Walaupun itu bertentangan atau walaupun itu berbeda dengan A'immatus Salasah, tapi karena mazhab Syafi'i di Indonesia tetap diprioritaskan sebab di Indonesia itu SDM-nya mayoritas Syafi'iyah. Makanya kalau dari Syafi'i sudah seperti dalil qot'i. Ya seperti naklus zakat. Naklus zakat itu dari Syafi'i dari Syafi'iyah saja pro kontra. Dari A'immatus Salasah semuanya mengatakan boleh dengan catatan di daerahnya itu tidak darurat. Di daerah darurat tidak boleh, itu sama saja enggak boleh karena diprioritaskan di daerahnya. Namun walaupun A'immatus Salasah memperbolehkan, tapi karena dari Syafi'i ini pro kontra dan mayoritas tidak boleh, misalnya ya yang kuat di daerah kita, yang masyhur di daerah kita, bukan masyhur kalau masyhur di kalangan ulama, tapi masyhur di Indonesia tidak boleh naklus zakat. Walaupun yang masyhur tidak boleh naklus zakat, tapi pekerjaannya banyak yang naklus zakat. Nah ini yang ajib bener. Wakat ajibulan kadang wajib apa ziyadatu nambahi haji lan umroh li aridin krana perkara anyar teka contone kanadin kaya nadar. Waqadhain wis mari haji belum tahallul awal jima itu harus disempurnakan tapi wajib qadha dengan fauron. Tapi kalau sudah tahallul awal kemudian jima itu tidak sampai membatalkan haji walaupun dia tetap dam. Tahallul awal itu telah melakukan 2 dari 3. Wis mengguai. Wis. Wa kadza fi syuru fi naflin. Wa kadza kun wajib fi syuru sebab tumandang fi naflin dalam haji dan umroh sunat. Walaupun sudah haji kemudian berangkat lagi, kalau sudah haji tidak boleh dibatalkan, harus diteruskan. Kalau nek istilah batal, yo walaupun batal, misalnya jima batal hajinya, tapi harus diteruskan. Terus kodoknya itu ya kodok majasan, karena kodok haji harus tepat waktu juga.
Sebab al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Nah, ada yang ingin istihad di dalam waktu karena al-hajju asyhurun ma'lumat itu yang penting umrohnya di waktu Arafah, tapi hajinya tidak waktu Arafah, nggak masalah. Nah, pada bulan Mulut dan seterusnya. Nah, ini sama ingin istihad seperti itu yang disampaikan Pak Masdar kan ini. Istihad dengan waktu yang seperti istihadnya orang Mekah dengan tempat. Nah, orang Arab itu istihad dalam tempat kan seperti sa'i itu kan sudah tidak di tempat mas'ah dulu, istihadnya diperlebar. Kemudian mabit di Mina itu juga sudah di Musdalifah, bahkan sekarang ada Mina Jadid, ada Ajdad, itu sudah keluar dari Mabainal Jabalain. Nah, beliau berani istihad di dalam tempat. Nah, terus Pak Mas Dariko kini istihad di dalam zaman. Tapi gak kuat, karena gak punya otoriter. Kalau di Arab kan punya otoriter, yo gelem gak gelem ya ngono, jadi omah genteng saponono abot tedeng lakonono. Kalau gak gelem coba kamu akan saya di mana wong dibangun kayak ngoten. Walaupun ulama Yaman nentang, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena pengurus haji otoriter Mekah, walaupun banyak yang mengusulkan bahwa panitia haji itu dari berbagai dunia, berbagai negara, disebabkan bukan milik orang Mekah saja, tapi milik orang Islam. Ya betul, itu milik orang Islam. Namun yang tempat di sana siapa? Nah, padahal seperti mabit di Mina itu, kalau kita percaya dengan hadis, percaya dengan Rasulullah betul, itu cukup. Karena Rasulullah mengatakan al-mina kar-rahmi. Artinya Mina itu seperti rahim, ditempati berapa saja cukup. Seperti rahim itu ada anak 1, anak 2, 3, 4, sampai ada anak 9 ya cukup. Padahal hanya segitu. Molor. Namun karena di dalam Mina itu ditempati untuk mabit haji plus, dibangun semi permanen yang nempati haji plus. Akhirnya ya habis tempatnya sedikit dengan. Nah, itu yang repotnya ke sana. Lah, orang haji plus menurut keadilan luar ya memang betul perlu diprioritaskan karena banyak. Tapi sebenarnya itu perlu dibahas, itu boleh enggak memprioritaskan orang haji plus di dalam tempat yang notabene itu tempat milik orang Islam, sehingga orang yang haji reguler disingkirkan. Itu boleh enggak yang semacam itu? Kalau saya itu enggak terima itu. Karena itu bukan tempat, bukan milik orang Arab, tapi miliknya Allah Ta'ala itu. Pokoknya gak boleh dijual belikan dan seterusnya. Makanya yo harus diperlakukan sama semuanya hak. Seperti masjid itu ya kan gitu, semuanya hak. Man sabaqo haku bihi, mestinya. Nah, tapi ya pandangan itu enggak adil, mungkin bayari larang, mungkin bayari murah. Tapi bayar 100 juta, kini bayar 100 juta waktu ini. Nah, tinggal itu pandangannya mana nih? Pandangannya keadilan itu dari keuangan ya pantas. Tapi kalau keadilan itu dipandang dari sisi tempatnya Allah, itu gak adil itu. Ya kalau hotel silakan lah, kalau hotel-hotel yang tidak di tempat yang ta'abudi. Nah, seperti di Hotel Madinah, Mekah dekat-dekat kan nggak masalah. Tapi kalau yang Mina, Arafah kan, Mina Arafah nggak ada bangunan, sama kalau itu.
Nah, kalau Mina itu kan tempat ta'budi kan, mestinya kan tidak boleh mabit di selain Mina. Tapi juga masih tidak berani secara floor, sebab di sana itu tempat mabit Mina itu di Musdalifah, tapi ada tulisannya ki Mina Jadid, cuman Nihayatul Mina aja dan ini Nihayatul Mina di barat sini, tapi di sini dikai mabit aneh tapi nyata. Kon mabit Mina, tapi Nihayatul Mina di situ lu gimana ya ini? Ini kan ya aneh ya. Hanya saja kalau untuk mabit tidak begitu dipermasalahkan, sebab masih ada peluang mabit tidak wajib, hanya itu saja. Wajibnya alal muslimi al-khuri kang merdeka al-mukallafi al-mustati kang mampu bima kelawan dana yusilu kang nekaaken apa maing muslim wa yarudulan balekaken apa maing muslim ilawat lihi maring tanah kelahirane muslim fadilan halikang turak anta ini saking utangi muslim memaskani lan omahe muslim. Syarat ini harus fadil dari hutang. Tapi aneh di Indonesia bukan fadil, malah hajinya hutang. Mesti pulang itu hajinya haji gharim itu. Nanti mulai haji gharim untuk haji matin. 5 juta bisa haji. Nanti punya uang 5 juta sudah dapat kuota. Sing bayari abang. Wis. Tapi yo akhirnya yo yang semestinya 25 juta itu menjadi 40 juta. Ya bunga plus bunga ini ku. Karena nyicil. Cuma gak merasa berat, khusus bagi pegawai, sebab gak bayar, hanya potong gaji. Sehingga kuotanya haji di Indonesia menjadi meludak, maksudnya meludak kutah-kutah. Masalahnya gitu, orang yang gak punya uang bisa mendapat kuota. Ya gak apa-apa. Sah, walaupun ya mestinya itu wong fadilan anda ini kok akhirnya maskani wa kiswati ala ika ini itu kita lah jadi Abdul Haji kaulani haji nang kono ala ika ini kang patut karuni bi kelawan muslim wa mu'natiman lan ragati wong ala kang wajib mengatasi muslim apa mu'natuhu mu'naiman. Kalau sekarang mudata tapi dalam masa budaya muslim Pak ya bilang mulia muslim 40 hari kok cegedap. Kalau zaman dulu setengah tahun kali mulut hampir 1 tahun mulia mulut. Nah, sekarang kan enggak 40 hari plus mulai berangkat sampai pulang yang kono hanya 38 hari. Nah, kuis katek. Nah, zaman dulu kan yang naik kapal kempul ngono kae. Wa iqamati hilan mukimi muslim di Makkah wal Madinah. Fala yajibani ba haji lan umrah la kafir wala murtadan oleh murtad qoblal istitoah. Ama ba'daha anapun tawi murtad ing dalam sausi istitoah iku fala yaskutoni mengko gugur apa haji lan umrah saking murtad. Tapi syaratnya ora gugur cuma gak sah iki piye kalau dah. Nah, tetap wajib. Kalau melaksanakan nggak sah. Lah gimana? Ya fala yuqbalu minhu ilal Islam bil qatl iku anune. Fa inna salama wa kalamun Islam sapa sing murtad mu'siran hali melarat. Nah wis kadung bangkrut asale wis wajib
sedeng bangkrut masuk Islam meneh. Istakoro moko dadi tetep apa haji pidimati dalam tanggungane murtad bidil kali sitoati kan kono sitoah bakal apa itu sitoah qoblal murtad. Ngoten. Lah orang yang seperti inilah itu termasuk Ibnu Sabil, karena sabilillah bisa minta-minta dana untuk zakat digunakan berangkat haji. Menurut mazhab Hambali yang mengatakan bahwa sabilillah itu hujjat dan hujjaj. Musiron utawa oleh masuk Islam hari sugih pamataran mati sapa murtad keblatamakun fuila maka den lakoni apa haji lan umroh anu sanging dadi gantine murtad min tirkatihi saking tirkai murtad. Wala yajibani lan ora wajib apa haji lan umrah itu ala rokik ning atase rokik. Kenapa? Di anamana fai'ahu kerana mesti manfaati rokik iku mustahaqatun den hakili saidi maring itu kedua saidi rokik wala alamat jenunin lan ora wajib ing atase wong kang sampel wong kentuk wasobiyin bocah cilik di adami taklifi makroran arane taklifi sabilan majnun. Wa kharajalan kejaba bikaidil ain kelawan qaid ain fardu ain apa wujubul kifayati wujub kifayah fa inna maka temasune kelakuan utawa wujub kifayah iku alal ummati ing atas semua umat kula sanatin ing dalam sakabehane taun. Di haji niku dari sisi dilaksanakan di sana setiap tahun wajib kifayah. Sehingga kalau tidak ada yang haji sama sekali walaupun toh orang itu sudah berangkat ini berdosa. Nah, cuman kita tahu mesti ada yang melaksanakan di sana, pasti ada. Di sana nggak pernah sepi ya. Dan ya kembali kepada zon kita nggak wajib dikarenakan zon sudah ada yang melaksanakan. Apa tadi karamli? Wa arkanul haji utawi pira-pira rukune haji ku khamsatun. Rukune haji itu ada 5. Awaluha kang utawi kawitane khamsah iku al-ihram. Wa utawi ihram iku niatud dukhul, niat mancing finusuki ing dalem ibadah haji lil ijma'i krana ijma'. Wa yatlakulan disampaikan enten kalimaneh ala dukhul ing atase mancing fi hurmati umurin ing dalem harame pira-pira perkara sing asale halal biniati nusuki sebab niat nusuk. Wa hadza iku muraduhum. Wa hadza utawi kiki niat ihram niat niku lho dukhul fi hurmati umurin iku muraduhum murati fuqaha biqaulihim kelawan dawuh fuqaha rupane yang akidul ihram biniat. Ihram iki niat yo to. Rukune. Cuman wajibane harus dari mikot. Jika wajibannya haji kono 6, yang 2 muttafaqun alaih, yang 4 mukhtalafun fiih. Ngono. 5 itu ini. Nah, yang wajib muttafaqun alaih yaitu niat di ihram dan ramyul jumrah. Nah, kemudian yang mukhtalaf kono 5 bahwa pada jamun bil arafah jamak takdim atau jamak takhir di awu jamul bainal lail wan nahar jamak antara siang dan nahar terus mabit di Musdalifah wapat ya mabit di Mina itu mukhtalafun fiih dilakoni ya ana sing ngarani wajib ana sing ngarani ora kutok. Dina 6 sing muttafaq yaitu dari apa itu namanya mikot zamani atau mikot akani. Kalau kewajiban enggak dilaksanakan
tetap hajinya sah, cuman dam, hanya itu saja. Nah, rukunnya ada 5 gitu. Kenapa kok di situ wajib niat? Apa tadi kan berhasil kali sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Wala yasta'ina mal orang mesti utai wujudi amal, boleh dimakna oleh terlek. Kalau sudah dimaknani ijtihad ya cara Imam Syafi'i le maknani namal a'malu mesti utawi saya amal iku binniyat. Cara Hanafi ya namal a'malu mesti utai sempurane amal iku binniyat. Itu moderat ya inamal amal yang mesti utai wujudi amal iku bin niat, itu tidak mihak. Itu masih makna ungkul makna ungkul. Kalau inamal amal mesti utai saya amal iku bin niat itu sudah makna itu berat sebelah sudah dimodif. Wala isyaratul anurat dan syarat akan apa niatul fardiyah, karena ibadah fardu dan sunat di dalam umroh dan haji itu sama. Walaupun diniati sunat tetap jadi wajib. Kalau memang belum pernah haji. Seperti halnya menghajikan orang lain tetap jadi awake dewe kalau memang belum pernah haji. Wal awal utawi wis al murad bikon al ikhram ruknun. Oh mangguratan wal awal utawi kang awal yen iku adkhul niat adkhul fi nusuk iku al murad kang den karepaken bikolim kelan dai fuqaha al ikhram utawi ikhram iku ruknun. Afada dzalik Ibnu Hajar liqaul sallallahu namal amal bi niat wala isyratu apa niatul fardiyah wa sumiyat lan den arani apa niatun apa tilkan niat ikhraman ing ikhram di anna kroto menestune niat iku tamattuun iku tamna'u nyegah apa niat nyegah minal muharramati sanging pira-pira perkara kang den haramaken sing asale halal. Jima asale halal mari gak oleh. Ya motong rambut ngan wangen pakaian yang terjahit asalnya boleh, malih enggak boleh. Wajib apa ayatun entokno pali ihram iku minal miqat. Nah, ini kewajiban yang muttafaqun alaih. Wa ta miqat niku batas. Wa ta miqat iku zamaniyun dan makaniyun. Ana zamani ana makani. Lah zaman niku mulai Syawal sampai tanggal 9 sebelum subuh. Kalau makani, itu kalau dari sini dari Yulamlam. Nah, makanya sekarang sudah ada perubahan yang saya inginkan semenjak dulu diusulkan beberapa kali untuk kloter awal itu mikotnya dari sini ya dari Sukolilo. Jadi dari tempatnya sendiri, orang dari Jeddah. Jeddah itu tidak ada mikot. Boleh dari Jeddah tapi dengan tidak melewati pada mikot. Kalau melewati mikot nanti masih jam kemelianan nih. Nah, apakah pesawatnya itu lewat mikot? Ini masih simpang siur, nggak ada yang jelas. Berarti gak enak. Yang ada itu boleh dari Yaman ketika mengambil jalur ketika dari Jeddah ketika mengambil jalur dari Yaman dan lewat jalur laut. Kalau jalur pesawat nggak ada kutubus salaf. Karena memang dulu belum pernah terbayangkan ono pesawat mungkin. Ya yang ada ya kitab-kitab usuliyah ini. Kalau kloter gelombang kedua tidak ada masalah. Karena dari Madinah dulu, sehingga mikotnya ambil dari Bir Ali, itu Khulaifah. Kalau gelombang pertama ini dari Jeddah. Jeddah itu ada dua, ada Jeddah
King Abdul Aziz yaitu airport itu sudah mencapai Masyafatul Qasri, sudah bisa itu, yaitu 104 kilo. Tapi kalau dari Madinatul Hujjaj sama-sama saja, ke Mekah tidak ada itu hanya 70 kilo. Nah, kalau dilakukan di Sukolilo itu tidak ribet, langsung pakaian ikhram. Sebab kalau pakaian ikhram nanti di Jeddah itu bingung, masih mudal-mudal, nanti harus bawa tas teng-tengan. Terus di sana nggak bisa melakukan kesunatan ikhram seperti mandi, nggak bisa. Di airport ini mandi apa namanya? Di Jakarta ya ora iso pemain di sana. Nggak bisa. Tapi kalau di Sukolilo kan bisa, terus mandi terus sholat ikhram. Kalau di sana sulit. Madinatul Hujjah di sana sudah nggak dipakai, sering nggak dipakai, banyak yang tidak dipakainya. Hanya percuma dan yang mampir nang Madinatul Hujjah langsung nang Mekah lebih enak sebenarnya. Dan bes wa makani fa zamanul ikhram bil haji iku minit tidak Syawal, awit saking Syawal ila subhi yamin akhri dumuga maring subuhe dina akhir. Wa ama zamanul ikhram anapun tawi zaman ikhram bil umrah iku pajami usana sekapane taun ila man angin wong bagia kang tetep ali ngatasi menapa sya min alamil haji saking amali haji fala tanaki dumuga rada disapa umratai man. Kalau orang yang masih hajinya belum selesai tidak boleh umrah, seperti belum malam jumrah itu tak boleh umrah. Wa makanul ikhram utai panggonane ikhram bihajin liman kediwong bima kata kang temdan negara Makkah goriban niku ngumbara alias mukimin jarene wong Indonesia sing nang kono. Kan mukimin nek ngarani. Turis iku Makkah. La sairul haram ora sekarene tanah haram. Jadi Mekah harus Mekah. Makanya bagi orang yang sudah tempat di sana ketika akan haji dari Mekah, walaupun orang sini kan mayoritas hajinya tamattu, itu datangnya di sana hanya umroh, nanti setelahnya umroh akan berangkat ke Arafah niat. Wa makanul ikhram bil umrah liman ketiwang bil haram kang tetep ing dalam tanah haram iku al khilu paling cedhek tanim. Fa kharaja mangko metu sapa wong minal haram ilal khili maring tanah halal. Wal jironatu tawi jironah Taif iku aulane utama sumatan jironah alas matan sumal Hudaybiyah sing paling cedhek tanim. Tanim itu hanya 2 rial, wis cukup. Berarti 8 rial PP pisan. Jadi 1 rial itu 3.000, berarti 6.000. Berarti 10.000 itu wis umroh pisan ning kono niku. Nah sing jauh kan dari sininya bulan ya. Wis nang kono gelis. Tapi lek Haji Rona itu 30.000 apa 10 rial pisan. Wasaniha iku wukuf di Arafah. Tapi rukune haji kan nomor 2 wukuf di Arafah. Wukuf apa? Temu-temu. Nah, iki penak. Den meneh kangil haji niku. Mosok angel. Al-Qudur bijuzin dalam juz 1 min ardi Arafatin saking dindine bumi Arafah. Nah, pokoke sing penting tengok-tengok di kono wis ngono. Bahkan gak tengok-tengok wa ing kana senajan ana sapa iku maron ngelabeng. Nah, ngene. Maron ini ngelakuin maknanya kan ngelabeng lah, ngelabengnya ya, ngelabeng itu ini. Liwatan fitalabi abikin yang dalam balai wong kang minggat wanahwihi lan padane talab abik. Ya ana sallallahu alaihi wasallam ku amaro perintah sempor kanjeng Nabi menadiani wong kang undang-undang yunadi kang undang-undang sapa nadi al hajju arafah. Undang ini kene al hajju arafah
Utawi agung-agung haji ku Arafah, sing penting niku Arafah karena yang terbatas waktu itu hanya Arafah. Selain Arafah tidak ada batas waktu. Nah, anunya apa itu namanya hajinya. Nah, kalau sudah Arafah nanti tawaf dan seterusnya pada waktu bulan muluk dan seterusnya nggak masalah. Nah kalau bulan jumroh itu bukan rukun kok, hanya kewajiban. Ayo mutamar arkani dikasih utaya kengagungi rukune haji iku Arafah. Wa istaratu bakon khudur biang dalam Arafah iku baina zawali yaumi tasi Idul Hijjah dalam antarane zawali ku zuhur lingsire sengenge dalam tanggal 9 Idul Hijjah. Qabla fajri yamin akhir lan dalam sadurunge fajare dina nahar. Berarti waktune umrah itu mulai zuhur sampai subuh tanggal 9 Idul Hijjah. Wa yakuna lan yen ana apa wukuf iku ba'dan yanti dukhul fi nusuk. Di dalam sausi niat dukhul fi nusuk bil qalbi. Kalau belum dukhul fi nusuk ya gak sah. Wa sartu izail wukuf utawi syarate nyukupine wukuf iku ayakuna sapa al-waqif wong kang wukuf iku alalil ibadah. Jadi ahli ibadah berarti Islam. Wa ayakuna lan yen ana sapa waqif iku ba'dan niat dukhul. Oh, wis mari. Pasar bisa wukuf alakun al-waqif al-ibadah. Walau dakhala lamun mancing sapa wong Arafatin kene. Arafati kene. Ing Arafah qabla waqtil wukuf ing dalam sadurunge waktu wukuf. Wa nama lan turu sapa wong kata kerja pol waktu aja. Sadurunge waktu wukuf misale seisu turu tangene isu nah ya cukup. Dari mereka mabit di Musdalifah, ya kudu rukun, nah, duduk rukun. Kenapa? Alasannya pakai taklif kalau ingatasi naim, nama, bikilafil majnun, ini kentuk, afada talika mikono kilafil majnun sepal husni. Wa salisu ate rukune haji kang nomor 3 iku tawaf bil bait. Ini bisa jenenge tawaf al musamma bil ifadah. Lah tawaf kudum niku sunat. Tawaf wada khilaf ngoten nggih. Sing mukhtalafun fah. Al asah wajib. Tapi gak pernah dilakoni tawaf ifadah atau tawaf wada itu kecuali akan pulang. Mestinya akan ke tanim, akan keluar ke halal semuanya wajib tawaf. Namun tidak perhatikan masalah itu karena soro. Saya mari sholat tawaf petung kubengan terus mana keluar, setelahnya keluar naik angkot. Setelahnya itu di sana mandi dan sholat, terus niat balik lagi, tawaf lagi. Wah, ini kayak ada kesel dengan ini. Akhirnya rata-rata menggunakan kaul yang tidak wajib kecuali ketika waktu akan pulang itu dong ya. Karena tawaf terakhir. Dan jadi mau ke Mina, mau ke Jeddah rekreasi itu sebenarnya harus tawaf itu. Karena akan keluar ke tanah Hilul. Tawaf wada. Ayo ora tewene sing lakoni ngoten niku. Ya tapi yang mukhtalaf ya wis penak ae ngene. Jadi haji niku caranya ada dua. Ada kalanya yang menggunakan dalil ikhtiyar bahwa haji itu tidak setiap tahun bisa. Makanya yang hati-hati. Sing abot-abot nek sing aran lah haji ku abot aja diabot-abot neh, ya terserah. Gila Jawa Timur ngoten. Angel aja tinggal ngel. Kemana? Rata-rata wong sugih niku malas-malas lho ini. Wis.
Disebut al-musamma kang denarane apa se tawaf bil ifadah kelawan tawaf ifadah. Wa bil rukni wa bi ziarah. Wa bi syadri jenenge telu papat. Tawaf ifadah, tawaf rukun, tawaf ziarah, tawaf syadri. Liqouli ta'ala wal yatufu bil baitil atiq wal yatufu bi tawaf sapa hujjat bil baitil atiq dalem bait kang lawas. Fajibu bakonu anane tawaf iku batal ihram wal wukuf. Jadi tawaf itu harus setelahnya ihram dan setelahnya wukuf. Tak boleh sebelum wukuf itu tawaf tak boleh. Nah, kalau sudah wukuf kemudian tawaf itu berarti tahallul awal. Atau setelahnya wukuf barang jumroh akobah. Lagi mari wukuf baru dalam akobah terus dua dari tiga. Dengan dua akobah terus tahallul nyukur. Dua akobah kan apapun dua akobah kan bukan rukun. Jadi tahallul awal itu melakukan wukuf, setelahnya wukuf tahallul nyukur atau tawaf itu sudah tahallul awal. Kalau tahallul awal semua hal yang diharamkan dengan haji, di dalam haji itu sudah legal, boleh, kecuali yang ada hubungan dengan birahi masih belum diperbolehkan. Bahwa utawi tawaf iku afdhalul arkan. Tawaf iku luwih rukun, api rukun hatta minal wukuf. Sehingga saking wukuf si api tawaf. Afadahu Ibnu Hajar. Wa ayakun ento ana tawaf iku badan disaufi lailin akhri dalam sause pertengahane. Terus separone malam nahar. Jadi mari teko Arafah jamun bainal lail wan nahar iki kabeh laksanakan. Karena bar maghrib itu sudah diangkuti ke Muzdalifah. Terus setelah Muzdalifah, tengah malam berangkat ke Mina, barang jumrah Aqobah. Mari jumrah Aqobah, cukur. Itu bagi orang yang rusuk itu tanazul enak. Langsung berangkat ke Mekah, tawaf ifadah dan sa'i. Nah, beres sudah, selesainya haji. Itu pagi sudah selesai. Biasanya karena sholat id bisa dikono, setelahnya itu tinggal mendapatkan kewajiban mabit dan Mina. Karena barang jumroh Salasa, itu enak nih bisa. Tapi lek sing tua yo gak kuat, karena tidak ada kendaraan. Jenenge tanazul. Nah iki saya kenal kowe, ana tanazul, ana tahallul awal, ana tahallul sani. Wajibu gimana? Wasatu sikati utawi syarat saya tawaf walau naflan iku satrul aurah kasolah. Menurut mazhab Syafi'i kudu nutupi aurat karena as-shalatu tawafun. Ila anna Allah bahabi katakalum ay salat akas salat fi syurut. Lain ka Imam Muzani tawafun itu donga yang ngoten ya. Yang singkat tidak harus nutupi aurat, tidak harus suci dari hadas. Wa taratil hadas wa najas wal badak bil badan wa saub wal makan. Ila annahu sing lakukan iku yufa dan sepura apa perkara ya kang sumrambabi kelawan. Ya apa mah babi kelawan ma apa al balwa min zarkit tuyur saking telai manuk bil matof dalam tanah dalam tempat matof kono keh telai niku rono telai doro. Lah doro niku kan gak kalian dipateni karena tidak diperbolehkan saydul bari. Ukhilalakum saydul bari madum aku la ukhilalakum napa hurima alaikum saydul bari madum hurumah. Makanya karena tidak boleh diburu, terus dipakani terus. Jadi duorone ku jan terus berkembang.
Penak tempatnya ya penak terus rata-rata golek barokah itu tuku pakan kayaknya. Yo tetap oleh ganjaran jeneng makani kok ya. Walaupun tidak ada dalam keterangan keutamaan kayak itu jeneng makani kan ya sedekah alisan ini. Itu konon doro ini mulai zaman Dewi Aisyah. Saya kira wah kayak terus. Enggak boleh dibeleh karena termasuk soid. Pakan itu terus berkembang terus. Nah, dia ini senani wong makan karak ini. Nilai barang-barang nih dulu. Sing penak ngomong doron waktu biasa nih. Tapi pegain nilai barang-barang. Tapi hai sulatun tubatai dalam selagi orang telah maujud malam yata amat lan orang najis sapa wong al masa ing lemaku ala talika ing atase mengkono dargi tuyur. Walam yajid lan ora nemu sapa man anu sange talik mak dilan ing adalah ya dilu makdilan inggon mengu nggon ngalih wa kiasu tawi kiase yufa iku alafu dan sepuranu saking darku tuyur temaya umu bial balwang fesiapi dalam beberapa dodot aidon halat tawaf waktu tawaf ditelai apa-apa wala puteran ora kena ora fisikating dalam saya tawaf aidon min ayyab da'a saking ento ngawiti sawan bil hajar al aswad iki gak mungkin keliru mesti karena apa ya paling kelirune niku lek mapane tok lek mlakune enggak karena kalau akan mundur ngalih mlaku nang kanan ora ditabrak karo wis mesti bener angeli jarine angel itu mergo durung tahu tentu hanya apa itu namanya dijelaskan itu hanya dalam imajinasi saja. Nah, aslinya itu kalau haji karo sholat itu angel sholat. Jajal atau apa bukan diker mubeng, saya diker melaku ini salah ya apa ya? Wa ya ja'ala ento dadekno sapa wong albaita anyasari saking kiwani wong. Iki mesti bener iki. Katen jagal saya serahkan mesti balik ngono ya. Tabukan menanan sanani wong tentara barang iki istilahane polisi ngono iki. Kowe ya itu mandi. Adi mbok ora ngaji ya budal kono mesti gak mungkin balik ngene. Naam ya bener. Wala buddha bisikati ada menyabda yusat yuta buddha sunatakan apa istiqbal hajar indah bidaihi ini kesunatan tok madep yang hajar bahwa gak kesunatan langsung melaku pokoknya saat durungnya melaku ini saat durungnya hajar gak masalah bis kalau melaku setelahnya hajar yo muspro menedoi sak ubengan Qailan kali ucapakan bismillah ya Allahu akbar Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi atik wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuqabbilu ulan ngambunga sapa ing hajar saiki ora sunat malah haram dulu karena mesti doror yang sama kayak kalau akan ngambung itu ora kecepit ya nyepit ngono tidak bolehnya itu kesenung. Ya kalau dan itu merusak tawaf jelas itu. Kalau di tengah-tengah tawaf, ya zaman biyen yang ngoten gak apa-apa. Yang sak urang-urang ya kalau kita akan ngambung ya ngambung di selain tawaf wis mari ngono kae ngambung. Ini kemauan madharat yo. Ora rusak wong sing kepengin ngambung niku biasae boleh al-kuju. Kowe oke wong mukimin kene iki pinter-pinter golek duit. Niku pokok iso ngambungno niku lek duit pira ngono. Ini bagian anu ngene kae. Apa? Iki dek enak nang buline terus kene bagian apa minyak wong. Dan itu bahaya karena polisinya kan dhuwur ngono kae. Niku harus rautuk-rautuk cek karo polisi rautuk ngono. Wah, ini bahaya teman-teman. Ya cari yang sepi saja. Tapi luar biasa Bapak Jokowi dan sekeluarga
tanpa rintangan apapun, tanpa madarat apapun ya. Bahkan bisa masuk nang makom Kanjeng Nabi, luar biasa niku. Nah, saya ini habaib ora mesti iso kaya ngene. Hebat nih. Dan semuanya ngalih, semuanya sama-sama pindah ngalih, tak boleh disterilkan. Wah, hebat ini Pak Jokowi karo anak-anak ini. Ada orang biasa ini katanya melebu loh di jaga polisi. Tapi dia kasih melebu sampai melebu dia guling nggak baik. Wa yukabiluhu in amkanahu lamun kok nganging wong apa takbil ngambung Hajar Aswad. Wa yastakbiluhu lan madhepa sapa wong ing Hajar Aswad lan dia itu kemarin akhir takbil. Tapi bahayane niki golek waktu tengah ngambung terus mari ngono kena sendal iki kena sendang wong pada akhirnya ngliwati ngene Hajar Aswad sehingga di dalam posisinya itu tidak lurus. Ku bahaya wis kok rusak kan ini. Nah, balik tidak bisa balik niku. Lah wong di belakang wis sak berkembrek kok katene balik itu ya ngene. Nah, ya sebenarnya iku ora usah ngambung ya selain anu tawaf kemawon. Nah, aturan ini itu banyak bisa dipraktekkan ketika sepi. Dan kapan sepinya? Saiki. Usum corona ngeten iki sepi tapi gak boleh. Saya pegawai-pegawainya tak nih baru nih. Kalau tidak corona nih, ngeten iki lebih haji kok, melebihi hajian ini. Gak bisa panggang. Ternyata makhluk yang kecil tak kelihatan mampu untuk membuat Masjidil Haram lodang, terus tempat tawaf bisa menjadi kosong, ngambung Hajar Aswad bebas hanya dengan makhluk kecil saja pangeran yang ini. Hanya sayang tak boleh juga. Bisa tapi gak boleh mlebu ora oleh kok. Wa yusimaya jali al baitan ya sari saking kiwani wong. Wayam sira mako sabang faida wasala maka dalam itu maka sapa wong ilal hajar amkana takbil kebalau maneh. Ya pokoke nak temen nek ngene iki. Iku lek rajane ya iso. Itu Pak Jokowi sing dikawal nek presiden kalane presiden ya gak iso. Wong polisi ini anu tangan kau pengen ini sapa sing katene anu nyedek didangdangi ya dan luar biasa. Wali jelahu kali utawi sikil lorone wong iku korinani kang barengi karune. Summa ya udu mongkon bali sawang ila halati maring dikae wong alula. Ya iki lho ya ora iso lek saiki ning bali nang ulang ngono kae. Lek kan penak ta prok bali nang ulang ngono tok. Lha gitu tempate dhewe ngene lek. Ya lek kita nyontokno waktu sepi ini penak ngeten balik. Nek ora tene balik di sodok karo wong wong istirahat meneng itu gak bisa, kita diam itu gak bisa. Makanya ketika madhep ya dengan anu saja bismillah, Allahu akbar imanan waktu imanan billah. Imanan bik atas dikon kita bik wafaan biatik hanya itu saja kalau melaku. Mandek ya di surung sosok mati. Kayak anu lek surung menengai mau ngikuran tuh guling gue ya diide-ide. Karena gak mungkin akan tangi dan dia gak bisa nulungi sampai ya iso nih. Begitu tiba ya insya Allah wis innalillahi ngono aja. Lek waktu rejo lek ngene iki ora, sepi iki. Kena korun niku.
Wayal tafitulan oleh sewangan yasarihi saking kewani wong sumayam sifa ing kebalahu. Moko lamun ngambung sawangi hajar wa masa qabla audihi lagi sadurunge baline wa masal maksa qabla audin dan saksi baline wong ila khalati merentikai wong alula kama yafalu kasir minal awam lam tasih apa taufatuhu saubengane man itu wafi mari tawafi man. Nah, ini belane saniki niku lek balik lek ngambung wis jelas rusak tawafi. Wis hubungan terus katene ngambung meneh, ora iso meneh. Fijuzin min hawail fijuzin ing dalam siji min hawail Ka'bah baik saking hawail bait. Litawafihi fijuzin min hawail bait. Kenapa kau tidak boleh kalau tidak langsung bali, langsung cepat? Karena itu sebenarnya kau tawaf di awang-awangi bait tidak boleh. Terus semua kayak barang nyekel hajar aswad, nyekel bait, ayo nyekel Ka'bah itu juga nggak sah menurut sebagian ulama karena anggota badanmu di dalam Ka'bah. Sebab Ka'bah itu yang sekarang, padahal sebenarnya bibak waktu itu bibetil atik. Sekarang Pak baru itu mulai zaman Zubair itu diperkecil. Pandemi ini karena kekurangan dana. Kenapa kok kekurangan dana? Mencari dana ini golek sing halal murni ngoten lho. Kayak duit itu sak pirang-pirang ngoten nih. Golek sing halal murni juga angel. Makanya sekarang itu selambune niku lek gawe niku setahun. Kok setelahnya dipasang waktu dulu waktu bulan Asyura. Niku sampai Asyura niku gantine anu nih. Selambu. Kenapa? Tempatnya steril, pintunya beberapa enggak, sembahyang orang masuk dan peralatannya masih manual. Terus kapasnya masih tanah yang asli sing halal ngono kae. Ndak boleh dari peralatan yang pernah disentuh orang kafir. Mulane kayak paku nih, ya kayu kabeh. Kalau paku besi semuanya sudah disentuh wong kafir. Itu usahane ngoten. Wa ayatu falan yang tatwa sapa wong sam'an lan ping 7 dakhilan masjid walau baidan senajan adu anil bait. Ghaira anna qurbau angin temesune cedhek ing bait dan cedhek wong min maring bait iku afdol. Afada dalika mengkono. Walau wa niku ghaira anna qurbau menu afdol sapa romli bisa kiat nasih. Wa isaratu lan diceritaken fisikatin dalam saya tawaf haidon apa adamu sorfihi ora anane ngengokake taif wong kang tawaf ing tawaf kata Nabi Gharib iki ya bahayani. Jadi ketika waktu tawaf terus ana kancane kono, kai kowe nang kono ya berdoa iki pergi terus ilang kita tawafi. Ada anak kanca kayak kaya anu kae dibuanterno iku silang ya tawafe. Ini bahaya. Kata Nabi Gharib kaya goleki wong kang duweni utang. Fa in sarafa mung lamun ngengokaken sapa wong ing tawaf ing kota amuk dadi pegot apa tawaf. Wa sartu aidan apa niat tawaf ilam yasmil lamun orang mengko ing tawaf apa nusukun. Kalau tawaf itu tidak dalam bingkai nusuk harus niat. Kalau dalam bingkai nusuk ya tidak, sudah masuk dalam rombongannya nusuk. Wa fi tawafil wada lan iku tetep ing dalam tawaf wada khilafun utawi khilaf wa bahasun dan beberapa bahasan. Ini lho. Wajib apa ora masih ada beberapa pembicaraan. Waladhi yutajahu waladhi utai pendapat yutajahu kang den gawe wajah apa iktimaduhu tetangane alazi ku ana temen stune tawaf wada iku aku atumi bapa akofan. Iku inu aku alamun tumi bapa tawaf wada akibat nusuk lam tajib ora wajib lau kedue tawaf wada apa niatun
li anau karo temese wafata iku yakina ing dalam kalane waku akibat nusuk iku minta wapi nusuk saking pira-pira rangkaiane nusuk bahwa maka utawi tawafada iku atas limatisannya kaya salam kang kaping pindho minas salat wakina idin lan dalam kalane kata limatisannya para yunafi apa kauna anak tawafada iku laisa minal manasik duduk manasik inta syekhani dalam mungguhe Imam Nawawi lan Imam Rafi'i. Wa ilam yaqo lawan namun ora tumiba apa wafat akibat dalam sawise nusuk wajibat apa niat di ana ora temestune tawafata iku mustaqilun mandiri mandi sendiri afata dalika Ibnu Hajar Fathul Jawad wa rabiu te kaping pati arkan iku sa'i sa'i bena sawal marwa li ana sallallahu alaihi wasallam bisa bala madhep sapa Kanjeng Nabi al-qiblat bisa'i wa qala ya ayyuhan nas is'au bersaya sudah kabeh. Nah, fa yakun maqobla qad putika utma fabi kama qad adha is'au ora is'u ora. Karena is'a. Fa ina saya mangko temene sa'i iku kutiba alaikum. Teman-teman den wajibaken apa sa'i alaikum. Wa surutu tawi syarat saya iku sabatun al awal kaya kowe entuk mipo besai ku badha oleh mipo badha tawaf ruknin hal tetep ing dalam sawise tawaf rukun sahihin kang sahih. Ida waqafa dalam marikalane wukuf sawa bi Arafah wakut aku dumin to sawise tawaf kudum malam yakif ing dalam selagine durung tuwa wukuf sawa wong bi Arafah. La ghairu ora ono liyane hanya setelahnya tawaf. Gak ada istilahnya saya itu ibadah mandiri itu tidak ada. Jadi tatawuf gak ada, yang ada olahraga itu bisa ngoten tatawuf gak enek. Nami oleh tapi inna syawal malatang syarawan hajal beta ora pala junah kalai ayat tawafa bima boleh kita tawaf walaupun gak ibadah napa olahraga. Tapi gak oleh karo petugas ngebak iya. Dan kisari karena karing kesesai fima ing dalam zaman pada hatimah kan tetap ing dalam sause wukuf lan sause tawaf wukuf tawaf sing sause wukuf ngono lho. Tawaf rukun sause lek wis wukuf utawa sause tawaf kudum. Hanya itu saja saat terjadi setelahnya tawaf ifadah atau tawaf kudum. Atau rukun, tawaf rukun umroh. Rukun. Asani kaya dan tengah miti sebuah bin marotil ulam minas sofa sang sofa. Sofa ku di kidul. Wasaniat ya bisaniat minal marwah di lor. Jadi berbeda dengan imajinasi saya dulu waktu belum haji niku di lor ngono ngene. Betul tawaf aku sa'i sofa di lor marwah di kidul. Sehingga saya dari Ka'bah itu langsung duduk ngalor. Luh lagi marwah. Jadi malah wae iki kudu balik lagi sofa diisi ya mudah-mudahan. Karena enggak ada yang ngarahkan sofa di lor, sofa di kidul marwah di lor gak enaknya yang ngaji ini kan ya enggak bisa terbayangkan. Dan itu pun tidak semuanya orang bisa mengatakan utara dan barat dan selatan. Kadang mulai bingung ya wis. Malah gak iso. Tapi alhamdulillah aku gak bingung ngene roh lor kidul dan roh kulon. Yes. Asani bi abdai marah habis saja bin marmar bah. Maka salah satu sih. Asalis iku ayu jawijan to liwati sepong biruri kelan liwati wong jami almas'a ing sakabehane mas'a. Jadi kudu dilewati terus. Ini gak akan pernah keliru karena sudah ada pagernya. Dilewati pagar kae. Kalau zaman dulu mungkin keliru karena tidak ada pagar terus kemudian ono gunung. Nah sekarang gunungnya nggak ada. Ono gunung buatan. Nah, gunungnya malah rosok wedul malah. Gunung buatan. Enek ae. Ya saiki digawe walaupun tetap mas'ab baru ya ada gunung baru. Wis jan ngunjukno nek cara ngene wae. Pada saat ini gitu di Abdul Kubes,
Abil Qubais itu dulu menjadi tempat baiat. Ketika Haji Hasim tempat baiat Torekoh. Lagi Torekoh dianggap bid'ah. Kala Ramli wis taratulan dasrataken apa istiratul masih ilsaqul masih nemokaken wong kang lumaku akib akbaru ing tungkae masih waroki pilan nemokaken ne wong kang munggah khafiro dapati ing tracake dabai rokib bi asli kulin lan asal sabsina sapa marwah. Iki gak keliru lek saiki gak enek ngono pisan. Pemane karo kate numpak unta lho. Zaman biyen pemane saya numpak unta lho. Ngatene mlebu nang masjid tok wis. Arabe iku ayat ayat sai sebong sayan yakinan, sab'an yakinan, lan ping 7 yakin. Walau mutafarikotan senajan kang apa itu jenenge pisah-pisah. Jadi mari budal ngono istirahat, lunga terus budal maneh nambahi gak apa-apa. 1 tahun 1 sayan gak apa-apa. Fadhaku maka te budali wong mingkulin sang sama sejil akhir fil mas'ang dalam mas'ang kumarotun dari sofa ke marwah 1 kali, marwah ke sofa 1 kali. Waya kudulan ngalapo sapa syak wong kang mamang fil adatin dalam bilangan bil aqali kelan perkara kang begidik katawafi. Telu papat ya telu ngono lho al aslu. Al khamis padahal 200 meter. 200 meter iku salah. Salahe mestine telu apa 5. Telu kalau 4 gak bisa. Nah, iki mung sik ora telu apa 5 kaya ngene. Berarti 800 meter. Karena yang jelas dari sofa ke marwah itu ganjil, mesti marwah ke sofa itu genep. Karena lali ya luru, 2 putaran. Ngene kudu dihitung temenanan golek watu iki. Al khamis kaunu anane sa'i kuwi batil wadi dalam jerone jurang. Saiki dikerane jurange kan. Asati juga temu sore furanane perkara kang ngoaken anu saking sa'i kang keterangan perkara ya halu kang lakoni mas sapa jalatul awam. Wong bodho-bodho wong awam minal musabaqati nyatane balapan ora oleh. Yang paling bahaya sekarang itu ngombe nangge zam-zam. Kan di tepi sa'i itu ada zam-zam baik mubarak atau ghair mubarak. Nah, ketika jalan ke utara misalnya, terus niki ana zam-zam, niki kok kene iki tak ngombe lah. Niki lho berangkat ke sini ini hilang sa'i ini. Kurang 2 meter tak ngombe sik tek. Lah iki lek gak balik terus jalan jalanan iki muspro kabeh. Makanya kalau akan ngombe itu bali wae golek sing di bagian buri. Nah, jadi itu ora masalah. Tapi lek sing ngarep. Nah, ini kan tak ngombe ae kok sudah hilang dari sak ini ngoten lho. Iku yang rawan. Ya sesuk arep berangkat ya kursus. Nah, aku biyen ora tau kursus, mati budal bareng ora kursus. Nah, kursus malah geger ae kene. Kok ora pati padha karo. Asabi kala yakune ento ora ana apa sapa sa'i iku makusan jungkel. Wala mutaritan ora miring. Wa kala bisar kawi. Khilafat Ibnu Hajar kasukala wayuji apa kono anane sa'i iku makusan jengking atau jungkel malik. Jadi mundur, au kana to ana sapa yamsi sapa saiki yamsi koh karo kali mundur ora apa-apa. Ala hujah. Ya anal kosai qatul masafah mutus apa tuh menempuh perjalanan ala iwajin ngatasin dicoro. Ala iwajin fardin. Wa yusanu lan disunataken ing dalam saya atau haro wasatu lan nutupi aurat umpama mudhun sah. Malah justru tidak ada yang
ngalang-alangi nek muduh. Waktu siulan nyukupi apa sa'i wal mualatu wa takharis sa'i lan nemen-nemen lumaku wal mualat iku sunatane. Dadi mlaku ngincip. Wal mualatu lan nuli-nuli fi dalam sa'i wa bainal lan dalam antarane sa'i wa bainat tawaf. Wa khamisu te kaping 5 ni arkan iku al khalqu nyukur wa awi taksiru utawa nyendhek wa kono lan anane. Halku iku ruknan iku wa mutamat. Faisa bu mengkoten ganjar sapa wong ala ing atase halku. Ing atase haji ngono lho. Sabu ala ing atase rukun. Wakila wa istibahatu mahdzur utawi halku iku amri kewenangan perkara kang den haramaken la sabab ora ganjar kumujud ing atase halku. Ketika ganjaran rukun. Afadawi Ibnu Hajar wa yajib wa yakuna entuk napa halku basa ayakuna ibal laku iku min syari si tidak boleh rambut pokoknya ada rambut ini ora oleh kudu rambut sirah pala yo apa saruhe iki rambut saliyane sirah rambut sirah isor gak oleh ya ini ora pun ketel wa syaratu bakona anane sa'i anane halku iku ba'dal wukuf harus tanya wukuf di Arafah bapak tan bisa bilai latin akhri lan ing dalam sausi wengine separone tengane wengi kala robli wa aqalluhu utawi kiti-kitike halku iku salah susaratin telung rambut natfan halid dicabut au koson dan gunting jawab budi ne ora apa-apa au ikhrakan to diconyok rokok kadang ada saat harganya dikena korek kerat malah jadi atraksi dunia. Ayo, karena anu guys sing atraksi pagar musa rambutnya diobong mulai minggu anu pas mari sair sang sawot wah sabahan itu kok viral itu nanti internasional itu nih. Paman desabane prasaro ora rambut maujud birasihi ing dalam sirai man yun cabut dan sinatakan ak dimana poin menurun Musa mengekspresikan ing lakokno Musa cemukur ala rasi ngatasi sirai man walau kana lamun ana iku birasihi ing dalam sirai wong apa ilatun la yumkinu kang ora kongang dene penyakit la yumkinu kongang bisa babia kelan sebab ilat apa ta'arudu ganggu lisari maring rambut sobaro sapara sapaman ilalimkan wala yufdilan ora usah bayar fidyah wal halku utawi halku li zakar kedhi wong kang duweni zakar wong lanang iku afdhalul utama min taksir tinimbang saking nyendhek tapi wal cara niku kedhi wong wadon ala dilaksi kelan suwalike sing apik ya aja digundul dicendhek ae lek wong wedok lek wong lanang sing apik gundul. Fama yatul haji utawi hakikat haji murakabatun dan susun min hadil khamsati sanging iki lima famata ikhtalah maka ing dalam kapan-kapan niku lho nyepekaken sapa wong sapa apa sepi rusak dalam kapan-kapan rusak apa wahidun perkara siji minal saking khamsah lam yasi kabu haji liman hajine wong kang haji hajine mukhtal ngono lho wala yajbaru lan ora kena den tambel apa tarku ninggal wahidun minal khamsah bidahmin rukun gak kena diganti kelawan dam wa ya utawi khamsah hamzatul arkan niku ilal wukuf faqih wukuf iku arkanun dadi rukun lil umrah li anna urat musyrikan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku fa'alaha nglakoni sapa Kanjeng Nabi ing umrah biduni kelantan wukuf afadahu aramli wali hadhil arkani al khamsati furudun wa surudun la budda muraatuha
wali hasil arkani lan iku tetep gede pira-pira rukune haji sing kabeh 5 furudun utawi pira-pira fardu wasurutun lan pira-pira syarat dan tegese syarat ayat tafsir la buddha kang ora kena ora mimuratia saking reksa ing furud wa ya utawi furud lan surut iku maklumatun wis jelas iki masalah keterangan kodam nau kang dikenaken ingsun ing mah bisarki ya sing tak jelasno mau lho di sini anu syarat-syarate mau ku lho sing dimaksudake